Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Riyati Solin. Di sini saya akan membawakan materi percobaan tindak jarimah. Nah, seperti yang kita ketahui, tindak jarimah itu tidak selalu serta-merta berhasil dilaksanakan oleh si pelaku. Bisa saja si pelaku itu tidak berhasil melaksanakannya, bisa saja karena ketahuan saat melakukan tindak pidana, atau ketahuannya itu sebelum melakukan tindak pidana gitu. Nah, bisa kita ambil contoh itu pada pasal 1 angka 28. Yang dimaksud dengan liwat itu adalah memasukkan buah zakar laki-laki ke dalam dubur laki-laki tanpa adanya paksaan dan dengan kemauan mereka berdua. Nah, berdasarkan rumusan ini, jika keduanya ditemukan dalam satu ruangan kosong, tidak memakai busana, dan hanya mereka berdua saja, tapi mereka belum sempat memasukkan zakar ke dalam duburnya, maka hal ini bisa dikatakan percobaan jarimah liwat. Dengan demikian, percobaan jarimah itu bisa dikatakan sebagai tindak jarimah yang belum selesai dilakukan atau tuntas dilakukan karena belum terpenuhinya unsur-unsur tindak jarimah tersebut. Karena dalam doktrin fikih pidana Islam, perbuatan jarimah itu dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama itu fase perencanaan, yang kedua itu fase persiapan, yang ketiga itu fase pelaksanaan. Nah, tindak pidana jarimah tersebut bisa dijatuhi hukuman jika memenuhi unsur fase pertama, kedua, dan ketiga. Akan tetapi jika seorang masih dalam fase yang pertama, yaitu niat, maka seorang itu tidak bisa dijatuhi hukuman karena tidak memenuhi unsur-unsur yang tadi. Karena niatnya yang tadi itu belum diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Nah, materi selanjutnya itu turut serta melakukan jarimah. Nah, secara teoritis itu turut serta ada 4 macam jenisnya. Yang pertama, pelaku jarimah ini melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain atau dia mengajak orang lain. Yang kedua itu pelaku utama dalam jarimah ini bersepakat gitu untuk melakukan tindak jarimah dengan orang lain. Yang ketiga itu pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak jarimah tersebut. Bukan dia yang melakukan, tapi dia menghasut orang lain. Nah, yang keempat itu pelaku itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak jarimah tanpa dia ikut turun serta melakukan tindak tersebut. Nah, dari aspek keikutsertaannya, turut berbuat dibagi menjadi 2, yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan turut berbuat langsung itu jika pelaku ini turut dengan orang lain gitu melakukan tindak jarimah. Adapun yang dimaksud dengan turut berbuat tidak langsung itu si pelaku tersebut ini menyuruh orang gitu untuk melakukan tindak jarimah, tapi dia tidak ikut serta dalam tindak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang saya bawakan materi ketiga itu terhapusnya ukubat. Nah, seperti yang kita ketahui, tidak semua pelaku jarimah ini bisa dihukum gitu. Ada kalanya pelaku jarimah ini dihapuskan hukumannya jika dia tidak memenuhi unsur yang dimaksud itu jika dia semisal dia melakukan kejahatan ini tidak secara sadar atau paksaan orang lain atas dasar tekanan begitu, inilah yang bisa saja dihapuskan ukubatnya atau hukumannya. Nah, contoh lain itu semisal pelaku ini misal seseorang melakukan tindak pidana yang seseorang ini tidak dalam keadaan sadar atau sakit jiwa gitu, maka hukuman yang dia terima bisa saja dihapuskan karena tidak memenuhi unsur, yaitu unsur yang tadi karena dia menderita penyakit jiwa.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.